Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak penonton N2S TV dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Salam dari kami, Pasisi Kampung Halaman. Ko indak karena bulan, indaklah bintang manenggi hari. Ko indak karena Tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Di mana itu? Baik kok kita ceritakan. Mudah-mudahan sanak penonton kasadonyo kami pasuhi dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari. Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro. Alam mahota kami samo duduk malape taraga kasana saudaro. Oh, itu sana. Dusana penonton, rasa sanang hati kami dapat sekaligus berjalani marada. Marada? Marada. Ah, terus marada. Marada kita nadi, ya kan? Nah, hari ko kami berada di satu tampe nan sabananya bagi kita tidak asing lagi, khususnya bagi warga Siboga Jon Tapanuli Tengah ko. Bahkan dusanak-dusanak kita nan datang dari daerah lain. Di mana itu? Pantai Binasi Sorkam Tapanuli Tengah. Pas itu nadi, pas ya? Pas. Lebih tapiknya lagi, kami berada di lokasi, ya mudah-mudahan tak baca tulisan nan di belakang kok, iya kan? Binasi Beach Cafe. Welcome, selamat datang. Tuh, Binasi Beach Cafe. Sorkam City. Iya, besar tuan ada sanak kita di siko pengelola kafe ko. Jadi kami minta izin untuk menumpang di acara ko. Jadi sanak penonton, pada edisi terdahulu sampai edisi ke-27 ya tulang. Iya, mencari pemimpin baru 27 nanti. Kalau tidak salah. Iya, 27 episode. Jadi hari ko secara khusus kami buatlah iko episode ke-28 ko sebagai episode penutup. Judul Mencari Pemimpin Sibolga. Wah, mantap lah. Berarti ikulah penutupnya. Berarti selesai lah Pasisi Kampung Halaman, enggak ada lagi ya? Indah baik, itu dah tulang. Tapi penutup ini. Penutup episode Pasisi Kampung Halaman. Dalam episode mencari pemimpin Sibolga. Oh, mencari pemimpin Sibolga. Salah sih. Baik. Itu ya, kukiranya Pasisi Kampung Halaman habis. Bah, kok itu terpaksa dibayar kontraknya dah kok habis dah. Rugi lah. Alah habis ceritanya itu. Ceritanya lah habis. Mengapa habis? Kita habisi. Ya, mengapa habis? Karena acara mencari pemimpin itu ala salah sih. Ya, Wah, udah ada apa? Iya kan prosesnya dari pilkada. Dari pilkada dan selanjutnya baru lagi pelantikan kan? Udah dilantik. Alah. Yalah dikukuhkan. Alah sah. Pura-pura tidak tahu. Memang kebetulan waktu itu kan kasih borong-borong.
Iya, terbang ke Vietnam, Langsung Jadi, Kamboja. baru Kamboja, lanjut ke Myanmar. Ribut di Myanmar, Pulang. ke Thailand lah. Oh, Tapi singgahnya sama tadi ya bos piongot. si Pyong. Spion. Jadi, ala dilantik ya? Alah, dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Bah. di Medan pada tanggal 26 Februari. Itu kan jadi catatan Niko. Iya. 26 Februari 2021. Artinya alah sahlah melalui pelantikan tuh pemimpin si Bogana baru. Kan macam itu. Iya. Baru Tidak tanggal balau, kan? Hah? Tidak balau. Tidak balau lah. Ya, karena dulu ada si Boganan balau. Si Bogana balau. Jadi kini tidak balau lagi. Ya kita harus jangan begitu juga Nadi. Jangan balau juga. Oh, udah Jadi, berganti. Si Bolga bulung rata. Belum ratain. Iya, daun hijau lah. Oh. Daun hijau. Ah. Iya. Jadi tanggal 1 itu ala perlu dilakukan semacam sidang paripurna DPRD Sibolga, serah terima memori jabatan dari PLH menjadi apalah serah terima memori kepada wali kota. Bah, Iya. memori. Memori Oh, jabatan. aku kira calon yang lewat. Jadi Mama, iya. ngomong-ngomong, kan kini ala dikukuhkan. Iya. Kira-kira harapan masyarakat tuh jelas ala banyak. Kok itu pasti Nadi. Dengan terjadi pergantian kepada pemimpin yang baru. Betul. Jadi harapan-harapan itu kan ala tertuang semua. Jadi sebagai pemimpin yang baru, wali kota dan wakil wali kota terpilih tentu inyo melepaskan diri dari kungkungan yang selama ini dinamakan kelompok. Ya kan? Kalau dulu kan ada kelompok pendukung. Orang gitu. Enggak maksudnya orang yang mendukung. Iyalah. Kalau kini kan yang mendukung ataupun tidak mendukung, toh wali kotanya kan sudah jelas. Iya. Siapa wakil wali kotanya? Iya. Wali kotanya itu udah jelas. Jadi sekarang kan harapan masyarakat tuh ada tertumpu ke orang Kobaduo. Jelas. Macam mana kamu kadang-kadang dulu kan ceritanya Pak Wali Kitoko dulu itu ada jorgannya dalam kampanye. Iya. Nah, ini menyampaikan Sibolga sehat, Ya. Sibolga pintar dan Sibolga makmur. Nah itu. Akhirnya jadi Sibolga tersenyum. Oh, iya pula. Nah itu, jadi kira-kira kalau menurut Mama sama Tulang, dalam hal apa kira-kira itu yang diharapkan masyarakat? Yang paling banyak. Kalau aku memperhatikan tadi, ya maaf ya dosa anak penonton, bukan mengajari limo menjadi asam. Biasanya kan tidak mengajari limo baduri kan? Atau mengajari ikan berenang. Tentu harapan masyarakat tuh banyak. Apalagi terkait sama Nekato Nadi tadi. Ya. Sibolga sehat. Kalau sehat kan masalah pelayanan kesehatan lah diutamakan. Betul. Jaminan sosial kesehatannya macam mana. Itu enggak perkara mudah itu. Ya. Dan itu untuk semua usia kan? Jelas. Tapi Sehat. soal mudah tidak mudah sebenarnya kan dengan adanya program pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Alat bantu. Cuman kini kan tinggal mengakomodir semua kepentingan. Betul. Jadi tinggal satu sisi kan cuman pelayanan. Pelayanan. Jadi pelayanan itu yang perlu ditingkatkan. Kalau selama ini mungkin rumah sakit itu bisa dikatakan bukan jadi rumah sakit. Jadi rumah penyakit kan ada itu. Jadi kalau sekarang pola-polanya mungkin itu yang perlu dirubah oleh Pak Wali Kitoko mungkin. Iya. Supaya penduduk yang tidak sehat baik ke rumah sehat hanya cocok di PLN, jangan lagi rumah sakit. Iya kan? Jangan datang awak kasih sakit kan. Bertambah penyakit. Supaya datang awak ke tempat itu jadi sehat. Jadi tak kaitlah sama pelayanan, Ya, termasuk perawatnya, dokter, memang iya kan? kuncinya situ. Dokter harus siap siaga 24 jam secara bergiliran, kan macam itu. Iya. Jangan datang pasien darurat dokter dah ada. Kok karajo lamo, iya kan? Iya. Perawatnya pun, baik isi narui mau no. Bukan senyum, bukan, ya itu Tapi pelayanan. senyum saja tidak cukup. Tidak cukup memang. Karena ada rumah sakit itu kalau mau perhatikan ya jorok, kotor, bau. Itu harusnya dirubah pola-pola seperti itu. Bukan rumah sakit lagi namanya itu. Kalau Memang jorok itu. bau. Nah itulah. Jadi yang seperti kemarin lah, ya kan, ada masyarakat masuk rumah sakit.
Udah gawat ini. Tapi di stop. Pak, Bu, silakan dulu ke resepsionis. Untuk apa, Pak? Ini udah mau apa ini? Kalau nggak ditolong bahaya ini. Udah darurat. Iya. Didata dulu, Pak. Oh. Maunya pelayanan itulah dulu didahulukan. Pendataan tetap pendataan. Pendataan tetap akan berjalan. Tapi si sakit diarahkan Prioritaskan. ke tempat perobatan. Prioritas. Jadi yang paling apanya, mirisnya pertanyaannya itu, siapa yang bertanggung jawab nanti, Pak? Pasien masih situ, belum masuk. Itulah hal-hal serupa itulah yang kalau dapat jangan lagi terjadi. Iya. Dalam Karena ada jaminan. Iya. Ada jaminan, makanya dibangun BPJS. Iya. Itu soal administrasi Jaminan bisa kesehatan. menyusul administrasi. Itu. Jadi makanya kadang-kadang di sinilah mungkin petugas ini mau nampak dia agak hebat, agak berwibawa. Jadi aturan itu ditambah-tambah. Aturan itu dibuat-buat. Sementara mungkin ya dari pimpinan tidak seperti itu. Jadi Buat pelayanan sebaik mungkin. Iya. Tapi karena ada terjadi seperti ini ya kadang-kadang disinilah perlunya. Sinergi antara bawahan dengan pimpinan. masalah pelayanan kesehatan kok baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta. Karena kan bagi para petugas, perawat, dokter dan semuanya lah administrasi itu kan sudah jelas ada SOP-nya tadi. Standar operasional prosedur. Itu jangan ditambah-tambahi dan jangan pula dikurang-kurangi kan. Itu. Jadi jangan kalau aku terjadi menurut kasus-kasus. Kalau ditanya siapa bertanggung jawab, apa fungsi sebetulnya pemerintahan ini, termasuk jajaran wali kota ini, Pemkot Sibolga, fungsinya kan di apa? Dicari wali kota dan wakil, itu tujuannya mensejahterakan rakyat. Iyalah, betul. Ngapain lagi ditanya siapa bertanggung jawab? Iya betul itu kata tulang. Tapi kan tidak mungkin wali kota sama wakil wali kota itu urusan rumah sakit pun dia kan sudah ditunjuk petugas. Betul. Memang Itulah. semua terpulang kepada perintahnya. Tapi kejelasannya kayak apalah bedanya awak 5, awak perintah belum tentu dijalankannya perintah awak kan itu. Ya. Itu masalahnya. Nah, jadi kuncinya ya kepada wali kota dan wakilnya dan ala dilantik, ala sah, ya kan tadi. Ya, jabarkanlah visi dan misi itu sesuai dengan kebutuhan warga Sibolga kok. Paskanlah mana dan kurang cocok perbaiki, mana dan nampak kurang rancak diparancak, kan macam itu. Karena ada istilah nanggaik-gaik dahulu nadi, apalah ketuanya tulang. Nanggaik-gaik dulu mengatakan itu, nala mau dibaharui, nan lapuk dikajangi. Wah. Artinya? Itu bahasa orang dulu, bahasa orang-orang tua dulu. Artinya cara-cara yang lama itu diperbaharui. Iya. Kan begitu. Iya. Kemudian kalau ada cara yang lama itu lapuk, dikajangi, diganti atau dilapis dengan sesuatu Karena yang waktu baru. itu belum ada triplek. Belum ada. Masih kajang lagi. Ah. Nah, mungkin tidak tahu tulang ini apa kajang. Oh berarti dulu belum ada besi ya? Makanya Besi laku sudah dia. ada, tapi besinya masih bukan dibutuhkan untuk. Tidak ada besi bisa menutup langsung. Itu Kalau kan- kajang ini seperti triplek, Ya, tapi dia dari daun-daun. dari daun rumbio, daun Jadi itulah yang dibuat. Cuma kajang. itu kalau sama aku mama kan, kurasa jauh nanti dari arah abang. Karena apa? Visinya kan nggak ada rancak, baik, sehat, pintar, makmur. Rancak nggak ada. Iya, tapi arah akhirnya kemana? Kan menuju Sekarang- kebaikan. Nggak tahu kita. Ya, kalau aku pas itu pas. Kalau aku pas itu karena Menuju yang lebih baik, menuju yang lebih sejahtera, menuju yang lebih berkualitas, itulah semua. tidak, kalau rancak itu di Sibolga itu untuk anak gadisnya dipakai itu. Jangan pula nanti dicari perawat yang rancak-rancak. Yang sakit ini pun tidak mau pulang ke rumahnya. Tapi datang Pak Sud sama asistennya itu. kalau Cewekku itu nggak ada itu. bukan rancak katanya. Tidak, yang dua itu tidak ada Cantik, itu. seksi, Seringkali itu ya katanya. membusuk-busukkan itu. Oke lah, kau itu. Di sana Tak penonton, perlu lagi diajak itu. Oh, di sana nggak perlu. penonton. Biar aja orang tuh di luar. Iko, sebelum bakal lalaran bana, kami jeda dahulu sabanta pinomak dulu. Terutama menutup sesi nan patamauku yo kepada kita berbahasa saja lah dulu yo. Iya. Kepada Oge Jamal John Lai Pantas. Iya. Selamat Bakarajo. Kan macam itu, ya kan? Selamat Bakarajo. Karena apa?
tugas dan tanggung jawab berat alah ado di Mukomato. Sanak penonton, Tunggu sebentar dulu. Sebelum ini ditutup, ini mau kami tayang untuk disaksikan harapan-harapan masyarakat itu. Oh, jadi sambil menunggu kami hadir balik di sanak penonton, ada beberapa harapan masyarakat mewakili warga Ampek Kecamatan di Kota Sibolga. Baiklah dulu, posisi kampung halaman. Harapan kami, selaku kami masyarakat Simare-Mare, ya berharap semoga hendaknya ke depan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti misi-misinya itu ya dijalankanlah yang sebenarnya. Itulah saran dari kami masyarakat Simare-Mare. Ya, perubahannya bagaimana seperti pembangunan jalan-jalan setapak, terlebih-lebih seperti sekarang lah. Bagian pengairan seharusnya diutamakanlah kepada masyarakat ini karena itu kepentingan pokok itu, jalan, air, dan pembangunan apalagi terlebih seperti sekolah-sekolahan begitu. Kalau Bapak Jamal sama Pantas dibilangnya semua ke masyarakat, semua Kota Sibolga harus kudirikan semua apa yang kurang cocok lagi ke masyarakat supaya dilaksana pembangunan supaya aman Sibolga. Inilah ada perubahannya, mau bikin lagi, mau rehab pajak lagi, terminal. Baru pembangunan yang lewat gantung-gantung mau dilaksanakan lagi ke wali kota yang baru. Dilanjutkan. Wali kota, permintaan masyarakat wali kota yang baru sekarang yang terpilih, berubahlah istilahnya. Kalau memang ada cita-cita dia untuk mengasih modal kepada masyarakat yang sudah ada pedagang kekurangan modal, ya dipantau. Dan juga abang-abang beca diperhatikan juga karena itu adalah masyarakat, kan itu. Iya. Nah, kalau bisa bukan tukang beca aja, seluruh masyarakat yang ada di Kota Sibolga tolong diperhatikan, nggak pilih bulu siapa dia dan siapa kita, maupun apa agama dia, jangan ada istilahnya tebang pilih. Tolong diperhatikan, cuma itu aja permintaan kami dari lingkungan Pancuran Bambu, dari Pak Udin Tanjung, pekerjaan jual gas keliling. Itulah harapan saya, Bang Sibolga ini baru, maju, aman, itu dia. Baik, itu kalau wali kota ganti budi itu asalkan apa ya kan,
asalkan kerjanya bagus, aman, apa semua itu yang kita kehendaki. Siapa saja perlu dipercaya, namanya semua itu. Pertama kita ucapkan selamat dulu ya bagi pemimpin terpilih kita yang telah dilantik dan diparipurnakan di DPRD Kota Sibolga tempoh hari pada tanggal 26 di Medan, tanggal 1 di Sibolga di paripurna. Selamat buat Pak Jamal dan Pak Pantas Tobing. Harapan kita, khususnya kami ini kan udah lama lah di perantau. Paling apa lah ya sebagai orang rantau, ketika datang ke Sibolga ingin rasanya masih ada kuliner-kuliner zaman dahulu tuh. Zaman-zaman kita masih muda, pulang ke Sibolga. Misalnya kue talam lah di Kota Baringin. Enak itu. Kalau aku sih bilang Kota Baringin itu jadikanlah itu kota pasar kuliner. Tapi harus makanan-makanan ciri khas Sibolga. Iya, tape bainti, macam-macam lah, kue talam, bongkol, kok bisa lagi dikembangkan itu. Dan sejahterakanlah masyarakat Sibolga sesuai dengan visi-visinya, pintar, sehat, makmur. Kalau udah pintar orang tidak sehat kan tidak baik. Sehat orang tidak pintar juga tidak baik. Sehat dan pintar tidak baik juga kalau tidak makmur. Makanya harus makmur lah, sejahtera. Perhatikanlah apa yang bisa kami bantu dari kampung, dari rantau untuk kampung, baiknya juga bersinergi. Kebetulan di rantau sana kan ada ikatan kita, Gabema lah, Pansudi Sorkam, Barus, Korea, Kolang. Jadi ada komunitas-komunitas daerah asal Sibolga Tampeng ini juga ada di Jabodetabek. Bersinergi lah. Jangan juga anti masukan. Itu anti masukan. Kalau bisa ketika kita perantau memberikan masukan ke beliau, paling enggak ya didengarkan, kalau bisa diwujudkan kan cukup. Dan kita pun memang berharap hal itu dilaksanakan secepatnya. Namun kita juga tahu birokrasi pastilah ada hambatan-hambatan. Namun saya mengenal Pak Jamal dan Pak Pantas ini sudah jauh hari, sudah 20 tahun lalu lah. Saya sih yakin Pak Jamal ini bukan orang yang baru di Sibolga, entah macam pemimpin yang lama tuh Nah, lama-lama Jakarta udah tiba-tiba tak gitu, enggak. Dia kan orang sini dan udah pernah juga birokrasi di sini di DPRD, lagi Pantas juga gitu wakilnya. Ya sekali lagi selamat. Kami sih berharap kembalikanlah kejayaan Kota Sibolga. Konkretnya hidupkanlah transportasi Parongkunan Ring Road. Saya masih ingat ya zaman sekolah dulu, zamannya Pak Zainuddin Siregar itu wali kota. Dia yang bikin itu Ring Road Parongkunan itu. Dari Sibugajulu sampai Parongkunan itu beliau yang bikin. Saya yakin beliau punya visi tertentu, yaitu mengembangkan Sibolga kan kampung Pelawi, kabalakan gunung. Jadi tidak mungkin lah laut terus ditimbun kan. Nah makanya beliau bikin Ring Road. Kalau dinyalakan itu Ring Road, semacam Trans Sibolga lah, baik. Kalau ada Trans Sibolga, wih, manis sekali tuh. Lalu Aik Doras tuh dibikin macam di Korea. Di Korea kan bagus itu, bisa dibuat seperti itu. Saya yakin pasti ada investor yang mau melakukan itu. Jadi destinasi wisata pertama itu destinasi wisatanya. Aik Doras itu dibikin sederhana itu di bendung, jadi dibuat ikan di sana, ikan hias, jadi tempat orang berlari-lari di sebelahnya. Jadi itu Ring Road itu kalau bisa dinyalain lah, karena udah macet di Sibolga. Ke Pandan aja kita udah 1 jam naik mobil ya. Kalau lari-lari tidak tahu aku. Nah itu mungkin salah satu konkret ya, konkret. Hidupkanlah transportasi, bikinlah transportasi. Dan kedua, Sibolga ini kan rata-rata orang ke laut, kayak Panipahan, jadi di atas laut rumah. Bikinlah lampu di laut itu, di atas laut itu, gang-gang rumah itu. Ini bukan, maaf ya,
saya sering, kebetulan orang tua saya juga masih di daerah pinggir laut. Itu kalau kita ke belakang itu gelapnya bukan main. Nah, kalau ada itu lampu-lampu kota, bikinlah dari lampu, mungkin dari sumber energi ya, apa namanya, solar cell. Itu sih 2 tadi aku pesankan kalau bisa itu biar hidup kampung itu di atas laut, tapi dia terang, jangan jadi gelap. Udah macam kalau kata orang perbingungan. Nah, terlalu gelap. Kalau terang itu dari sana pun, dari Sibolga dulu kita tengok cantik kampung itu. Itu mungkin jadi ya. Rizky, saya ini pemain bola zamannya dulu. Bang Obol. Nah, itu zaman-zaman kita dulu. Kita dulu persepsi masih kuat. Masih bagus. Memang apalah mau dibuat. Kurang pembinaan tuh memang. Kalau dulu sistem penganggarannya masih bisa dari pemerintah, APBD, sekarang kan tidak boleh lagi. Tapi sebagai pembina ditingkatkan lagi lah. Itu perhimpunan sayang itu kita bangun komplek olahraga perhimpunan, bukannya ini kan oleh 10 tahun lalu pemerintah kemarin dikembangkan lagi tuh. Saya yakin, tapi dengan catatan ada Trans Sibolga. Paling nggak jam 10 malam masih ada angkutan dari sana, pasti hidup itu perhimpunan. Orang pun olahraga pasti mau ke sana. Kurasa seperti sepak bola kita terkenal loh, pemain-pemain bagus dari Sibolga dulu. Bahkan ada yang sampai liga, yaitu siapa si Panggabean itu. Nah, itu kan bagus itu. Jadi itu kurasa ditingkatkan lagi. Ayomi lah, dicari BUMD, BUMN atau perusahaan-perusahaan menjadi semacam sponsorship dari persepsi. Pulaulah pandang jauhlah di tangan, pulaulah pandang jauhlah di tangan, di barisannya pulau Sanak penonton, kita sambung balik otak kita. Jadi, alapun tadi sama kita saksikan harapan masyarakat di kota Sibolga, iya, itu masih sebagian, kok dikumpul banyak, bisa jadi banyak, iya kan? Ya, bisa caranya. Nah, jadi itulah mewakili, artinya harapan masyarakat kecil di bawah kok kepada wali kota dan wakil wali kota, Oge Jamal John Lai Pantas sangat besar. Tetapi ada anak bertanya dulu karena muda-muda ko Nadi. Betul. Tahu orang ko hanya wali kota nan kini ko wali kota keberapa? Wakil wali kota tu wakil wali kota keberapa? Tahu? Tahu kok dibukanya internet kini tak jawabnya itu. Tapi yang berasa lupa sih tak kok ditanya kini. Selalu itu anak sekolah daring. Itu kan daring kini, kok sadonya tahu tidak? Berarti masuk ke nomor PC 2. Iya. Kak pintar. Jadi macam itu, ikut sekedar catatan saja. Iya. Padahal sampaikan. Padahal sampaikan. Iya, Minta izin dulu macam itu. Jadi kita urut dari wali kota Nampatamo. Walaupun namanya saja yang kita ingin. Iya. Catat muna itu. Ya. Lah, pulpen. Tinggal. Wali kota Sibolga tu mula alah ado sejak tahun 1947. 2 tahun sesudah kemerdekaan, alah ado wali kota Nampatamo, itulah nan namo AM Jalaluddin. Wali kota kedua Soripada. Tahun berapa itu? Pokoknya mulai dari 47 lah. Terus sambung. Berarti belum lahir lagi Pak Sud? Belum. Dalam macam siko lagi deko. Jangan ganggu dulu ingatan aku. Pertama tadi wali kota AM Jalaluddin. Yang kedua Soripada. Yang ketiga Ibnu Sa'dan. Yang keempat Raja Junjungan Lubis. Yang kelima Sultan Bungaran. Yang keenam Murad Tanjung. Yang ketujuh Sariful Alamsah Pasaribu. 7. Ke-8. 7. Masuklah sesudah Sariful Alamsah Pasaribu Firman Simanjuntak. Sesudah Firman Simanjuntak masuklah Pandapotan Nasution. Sesudah Pandapotan Nasution masuklah Kaharudin Lubis.
Sesudah Kaharudin Lubis, masuklah Baharudin Lubis. Sesudah itu Ali Amran Lubis. Sesudah Ali Amran Lubis, masuklah Zainuddin Siregar. Sesudah Zainuddin Siregar, masuklah Sahat Panggabean, masuklah Sarfi Hutauru, masuklah ke-16 Bapak Jamaluddin Pohan. Bah, protes aku dah. Kenapa enggak ada Margota Galung? Memang belum ada. Tapi kalau Bupati ada. Bupati ada. Ridwan Huta Galung. Iya, kan Sibolga awalnya dari Sibolga Huta Galung. Makanya maju. Untuk yang ke depan coba dulu tulang maju. Itu supaya ada Huta Galung. Itulah non definitif wali kota. Walaupun ada PLT dulu, tapi yang kita ambil adalah jabatan wali kotanya. Iya, definitifnya lah. Ya. Nah, wakil wali kota yang pertama siapa? Alah, lewat kala itu. Iya. Agus Salim Harahap. Yang kedua, Afifi Lubis. Yang ketiga, Marudut Situmorang. Yang keempat, Edipolo Sitanggang. Yang kelima, Pantas Maruba Lumban Tubing. Itulah wakil wali kota. 100 untuk Mama. 5 Agus Salim Harahap, Afifi Lubis, Marudut Situmorang, Edipolo Sitanggang, Pantas Maruba. Kini kan anda tahu gitu. Alah, itulah sejarahnya ya. Kita bercerita tentang harapan. Harapan. Kalau rakyat tidak perlu itu sebetulnya. Yang perlu kira-kira kalau jadi wali kota bapakku sama wakil wali kota, apa yang untungnya di kami? Kalau rakyat kete, kan itu yang ditanya minimal. Apa dan berubah sama kami? Baik kira-kira kan? Jangan dulu. Tadi ala baca itu masalah sehat gitu. Ala dibuka sebuah. Masalah sehat itu tentu harapan masyarakat itu kan tertuang bahwa pelayanan di rumah sakit akan semakin baik. Betul. Kekurangan pendanaan dari masyarakat bisa diantisipasi oleh pemerintah untuk biaya perobatan yang murah ataupun fasilitas kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Dan selanjutnya kita bercerita tentang yang kedua, masalah pintar. Masalah pintar itu pertama-tama terjawab. Orang-orang yang sehat itu adalah merupakan orang-orang yang bisa pintar. Diharapkan. Kalau orang yang tidak sehat pasti tidak akan pintar. Yalah. Itu kita jamin. Karena orang tidak sehat kan sakit macam mana ini belajar. Apalagi kurang gizi kan? Nah, itu adalah terjawab satu. Kurang gizi. Jadi yang kedua, masalah pintar ini kan membutuhkan pendidikan. Biaya pendidikan itu tinggi. Iya. Ya kan? Yalah. Fasilitas pendidikan juga tinggi. Jadi kan harapan kita sekarang, apa kira-kira solusi pemerintah untuk ini? Untuk memberikan kepintaran kepada masyarakat banyak. Yang notabene mungkin masyarakat kita ini kan banyak yang kurang mampu. Kalau saya dengar-dengar, itu memang sudah diprogramkan oleh Pak Jamal dan Pak Pantas ini. Mereka akan berikan kemudahan-kemudahan katanya. Melalui kelurahan, melalui kecamatan, apakah dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk beasiswa maupun bantuan-bantuan fasilitas untuk anak sekolah. Nah, ini memang harapan masyarakat. Semoga kiranya kalau harapan kita lah sekarang sebagai masyarakat kecil itu jangan hanya sekedar lip service. Oh iyalah. Mudah-mudahan memang betul-betul dilaksanakan. Iya, betul. Sehingga rakyat itu merasa terayomi. Nah, ini yang kita harap. Saya rasa itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Pas itu. Jadi pendidikan tuh biaya mahal. Jadi dengan pemerintahan daerah non baru kok ada semacam apakah itu insentif, ya kan, beasiswa, ya kan. Tapi kok insentif dari Ambo? Apa itu? Itu biasanya insentif kok agak rancak karena juga dari insentif. Berarti kalau rancak dari kembali sekolah ke Bakarado dulu kan ini. Cuma masalahnya kayak mana orang itu mencari solusi tentang pendidikan ini, pintar ini. Sedangkan masalah pendidikan di Sibolga ini, kalau kamu lihat, udah lebih 1 tahun tidak sekolah. Nah, kalau itu pula. Kalau itu kan tidak cuma kita, semua. Bukan cuma Sibolga itu tulang. Itu kebijakan itu dah pemerintah pusat. Tapi saya dengar-dengar, ya kan, itu Menteri Pendidikan akan membuka peluang untuk sekolah tatap muka. Iya. Tapi belum turun mungkin surat keputusannya. Tapi itu sudah
diancang-ancang untuk dilaksanakan. Dengan visi ini kan, bagaimana bisa dikatakan mau pintar? Sekolah aja sudah satu tahun lebih nggak sekolah. Iya, itu kan sebelum beliau naik. Iya, visinya sekarang kan. Kita lihat dulu bagaimana kebijakan untuk mencapai visi pintar ini. Sekarang kan sedang jalan vaksinasi. Barangkali untuk segera menyambung Curito Nadi tadi akan segera dibuka sekolah tatap muka. Guru-guru atau dosen-dosen divaksin dulu. Kami macam itu, termasuk siswa-siswa pun perlu divaksin. Tapi yang paling utama adalah surat keputusan dari Menteri. Itu. Nah, kalau mereka, karena kita juga tidak bisa harus menentang pemerintah pusat. Kita kan ada hierarki. Iyalah, betul Nadi, Mama. Tapi kan jangan salah, jangan dilupakan otonomi daerah, hak kuasa di daerah. Kalau nggak ada kompetisi ini ngapain? Betul, tapi tidak berseberangan. Otonomi itu adalah otonomi yang sehat. Betul. Bagaimana supaya sehat? Apa bisa otonomi daerah di tempat kita ini mengakomodir semua kepentingannya melalui otonomi yang dia buat? Belum. Masih dibutuhkan lagi APBN itu mengalir kemari. Itu adalah dari pemerintah pusat. Tentu ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum, ada dana hibah. Nah, ini yang mau digunakan. Kalau kita hanya mengharapkan dari APBD, tidak akan yang Betul Nadi. Kita kan bukannya menantang, nggak bisa harus sekolah sini. Itu kan main barbar. Jadi kan ada caranya dengan memberikan pandangan bahwa Sibolga itu begini-begini. Kan ada caranya. Biar APBD itu bisa mengalir ke Sibolga. Kita berikan pandangan, Pak, kami layak untuk membuatkan sekolah tatap muka secepatnya, Pak. Lebih awal karena disebab kami begini-begini. Kan ada. Itu kan ada aturannya. Memang itu sudah diajukan semua, termasuk ada aturannya itu. Dari tetangga kita juga sudah mulai mengajukan yang seperti itu. Tapi kemarin saya dengar itu langsung Menteri Pendidikan yang akan membuka. Jadi kalau bisa memang Indonesia itu ya Indonesia lah. Jangan Indonesia otonomi Sibolga, jangan Indonesia top otonomi Tapteng. Jangan itu. Karena apa? Indonesia negara kesatuan. Berarti daerah tetangga Spiong ya? Dekat-dekat situ lah. Pas. Jadi tapi tidak lewat kalau di sana penonton sekalian, ikut kok nabade jona berdua kubeko bakal laran juga. Jadi akhirnya rada kita simpulkanlah sakit. Tapi maklum lah Mama. Baru satu lagi dah makmur. Iya nanti muka tolong mangke tangan juo. Bapaknya. Mama sangkui ke motor makmur. Sibolga Medan. Mangke tangan juo. Malam berangkat jam 8 berangkat lah makmur ke Medan. Itu bukan materi, itu soal kemakmuran. Makmur itu yang kita ceritakan hasil dari sehat, pintar. Makmur itu bukan lagi masalah kesehatan, bukan lagi masalah pendidikan, masalah kesejahteraan. Itulah itu. Kini kan muara akhirnya kan ke sana. Iya, tapi kesejahteraanku lebih luas. Contoh lebih luasnya. Pertama-tama, kalau tidak bekerja orang tuanya, macam mana dia bisa menyekolahkan anaknya? Macam mana dia menyiapkan makanan yang sehat di rumahnya? Jadi sebenarnya ini dasarnya, pondasinya di situ. Kehidupan orang tua itu dulu, yang bertanggung jawab atau kepala keluarga. Jadi muara akhirnya tetap menuju kepada tingkat. Kalau dia tinggal di gubuk yang macam mana dia sehat? Jadi ini. Kalau kita bercerita tentang makmur, itu terlalu luas, bukan seperti kita memandang makmur yang Sibolga Medan. Berarti habis makmur, masuk ke kesejahteraan, lebih luas lagi ya? Sejahtera lah kalau sudah makmur. Sudah makmur itu sudah sejahtera. Tapi kita tidak menutup harus hebat-hebat sekali. Yang kita bilang tadi supaya sinergi. Bahwa rakyat itu sanggup membiayai kesehatannya, sanggup membiayai pendidikannya, dan kalau kurang dibantu oleh pemerintah. Itulah kuncinya. Berarti itulah yang kulihat itu. Kalau aku berangkat ke Medan kan, lintaslah lewatlah dulu makmur, baru datanglah sejahtera lagi dikejar lagi pacu-pacu orang itu. Kalau itu trans, memang di sana penonton itu dari Medan. Bukan itu, makmur sama trans. Sejahtera kan ada merek sejahtera.
Lepas orang itu. Bisa nak penonton, begitulah kok par motor diajak mahota. Itu sajalah bayangannya tuh, tidak ada lain. Tapi membawa apa aku? Kolku ke Medan. Kesimpulan daripada otak kita sementara Nadi ya, dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota kita ko Hariko, tetap yo sehat, pintar dan makmur, artinya menuju ke arah kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dan kalau itu terakomodir dapat dilaksanakan, Sibolga tersenyum. Itunya. Jadi apapun ceritanya, mari sama kita dukung wali kota John, wakil wali kota ko dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya. Kan macam itu. Mari jangan bak kata ambo tadi karajo ala salase. Iya kan, toko tadang ajuo. Ndak orang kita itu. Betul. Jangan dibawa itu. Kalau jangan samakan itu. Indah mama. Kalau kini Pak Wali kita ko, nama Pak Wakil kita ko, ikut rakyatnya usah donyo. Mau nang memilihnya, mau nang memprotesnya. Sekarang Bapak adalah Bapak milik semua rakyat. Iya, ayahnya Sibolga. Jadi Pak Wali sama wakil milik orang sesiboga kok. Iya, ayah orang Sibolga. Jadi jangan ada beda-bedakan karena ada yang membisikkan. Jangan pakai si Polan tuh, jangan pakai si Polin, jangan pakai si Polun. Mengapa ndak orang kita itu? Itu adalah cara-cara lama, ndak zamannya lah Bapak. Di kampung ada Pak PPC. Ndak zaman lah itu, ya. Jadi harap malum saja lah kita. Mari kita tetap bersatu untuk mensukseskan dan membangun Sibolga menuju kesejahteraan rakyat. Itu hanya kan adik? Iya. Oh berarti ini. Apa jualan? Nah ditutup dari semangat penyampaian itu yang berkobar-kobar lewat makmur, lewat sejahtera. Buka cabang di Dumai. Baru intra lewat lagi. Jadi rusak itu Pak. Ini dari lihat semangatnya tadi seperti si Mama menyampaikan. Jangan dengarkan itu. Ini terus. Berarti aku berasumsi bahwa pelantikan wali kota dan wakil wali kota kemarin ikut si Selamat. Jadi 3 orang itu. Ikut. Dia tinggal di Jalan Selamat. Iya, si Selamat ini ikut dilantik. Tutup mula acaraku. Kamu kan bertanya. Tanya, enggak. Selamat tuh sekedar ucapan. Selamat. Bukan nama selamat. Tapi si Selamat ada di kampung sebelah. Sanak penonton, maklum saja dia karena kelaparan. Jadi kami padakanlah ada ulu hutang kami hari ko. Iya kan? Karena hujan sama lah. Iya. Selamatlah sekali lagi kami sampaikan. Iya, bahwa ikolah episode penutup mencari pemimpin Sibolga. Pemimpin itu adalah DAP. Ya. Maka kami akan pindah ke ceritonan biasa. Selamat bertugas. Ya, mudah-mudahan jadi kesayangan dan kecintaan rakyat Sibolga. Kan macam itu. Kan? Oke, ya. Oke, lanjut. Terima kasih di sana penonton. Dan terakhir, ya apa namanya, kepada pelanggan N2S TV, terima kasih. Di sana Allah tetap percaya kepada Naomi TV Kabel dan N2S TV. Jangan lupa bahwasanya program alih jalur dari analog ke digital masih terus berjalan dan itu akan berlanjut terus. Dan terus berlanjut. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan dan memungkinkan untuk pindah jalur, segeralah pindah jalur. Dan kan untuk santai datang aja ke. Kok ndak santai? Misalnya dari arah manapun, kalau dari pusat kota Sibolga ke Sorkamko, katakanlah 1 jam. Iya. 1 jam. Masuk ke jalur bawah, artinya jalur jalan yang di tepi laut. Sorkam kiri. Sorkam kiri. Ya, nampaklah. Iya. Binasi, Pantai Binasi. Iko panjang iko pantai ko sampai ke ujung. Nah, di situ ada Binasi Beach Cafe. Silakan mau nak singgah, makan, minum, santai dan suasana pantai. Baiklah kira-kira ya? Iya, oke. Selamat datang ke Binasi. Sorkam arah ke pantai. Iya, Sorkam arah ke pantai, Binasi Beach Cafe. Apa lagi tadi? Minum. Ya, minum.
Siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyulago, dusanak penonton sadonyo kami doakan selamat, kami nan bakarajo pun tak jauh lah dari maro. Iya. Kan begitu. Nah, apa lagi? Artinya, iya. Dan sebolai terkait sama menutup episode mencari pemimpin Sibolga ko. Tuan Deman, Tuan Badar. Aso-aso Tuan Deman, aso-aso Tuan Deman tak kile di jaring bagan. Iya, nah lewat tu kita berbeda pilihan, sumangi kita tetap basi ganggaman. Kan begitu. Balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan, tentulah tak ada salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sana. Kan pas yang ku bilang itu. Apa? Pas pelantikan ini, ikut selamat kan, selamat atas pelantikan. Di atas si selamat. Selamat dan wali kota dan wakil wali kota nanti. Sebatang. Cepat kali.